tahun kemarin kita juga nggak pernah namanya kredit di bank untuk usaha. Karena nggak ada yang percaya. Saya sempat punya pinjaman 375 M kalau nggak salah. Wardah didirikan oleh Nur Hayati Subakat yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1950. Di Padang Panjang, beliau bersekolah di Pondok Pesantren Diniyah Putri hingga kemudian beliau pindah ke Padang dan melanjutkan sekolahnya di Kota Padang. Sejak kecil, Nur Hayati Subakat memiliki otak yang cerdas. Terbukti, wanita Minangkabau ini berhasil diterima di Institut Teknologi Bandung atau ITB di jurusan farmasi pada tahun 1971. Di kampus itu juga, ia bertemu dengan pria yang kini menjadi suaminya, yaitu Sabakat Hadi. Pada tahun 1975, Nur Hayati berhasil meraih sarjana farmasi dengan predikat lulusan terbaik. Setelah itu, ia memulai karirnya sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Padang. Kemudian, beliau pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik Wella dari tahun 1979 sampai 1985 sebagai staf quality control. Dari sinilah ia mencoba berinisiatif untuk berbisnis sendiri. Pada tahun 1985, ia mencoba untuk memproduksi sampo dengan modal yang tidak terlalu besar. Putri, merek produk yang pertama dijual, hanya dipasarkan ke salon-salon pinggiran di wilayah Tangerang. Namun, karena harga yang terjangkau tetapi kualitasnya bagus, produk tersebut akhirnya banyak peminat hingga Nur Hayati bisa mendirikan sebuah PT Pusaka Tradisi Ibu dalam manajemen usaha samponya. Menjalankan usaha pasti tidak selamanya berada di atas. Begitu juga dengan Nur Hayati yang mengalami cobaan beberapa tahun kemudian. Setelah 5 tahun bisnisnya berkembang pesat, pabrik miliknya malah dilalap api dan terbakar. Kejadian tersebut tentu saja membuat nasib usaha sampo yang telah dirintis dengan kerja keras berada di ujung tanduk. Bahkan, ia sempat berpikir untuk menutup usaha karena belum terbayarnya utang di bank, ditambah lagi dengan gaji karyawan yang belum diberi haknya. Namun, apakah Nur lantas pasrah? Tentu tidak. Kalau saat itu ia berhenti untuk usaha, mungkin kita tidak akan mengenal brand Wardah seperti saat ini. Dengan kemauan yang kuat untuk bangkit dari keterpurukan, akhirnya Nur Hayati memulai kembali dari nol. Modal usaha ia peroleh dari tabungan suami dan digunakan untuk membayar gaji karyawan serta membangun lagi tempat produksi usahanya. Pabriknya yang baru akhirnya berdiri dan beroperasi lagi. Selain itu, ia kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan membidik konsumen muslimah. Pada tahun 1995, Wardah tercipta dari tangan Nur Hayati Subakat. Nama Wardah yang memiliki arti bunga mawar dipilih karena ia membuka usaha yang bertema Islami. Untungnya, kosmetik ini dengan cepat diterima masyarakat, khususnya kaum muslimah. Terbukti di tahun 1999 hingga 2003, penjualan produk melonjak drastis. Strategi pasar dan promosi yang bagus disertai manajemen yang kuat membuat produk Wardah dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Pada tahun 2009, Wardah makin dikenal oleh masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh hijabers booming pada tahun tersebut. Pada tahun 2017, Wardah berhasil melunasi semua hutangnya yang sempat menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Di tahun 2021, PT Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation yang hingga kini mempunyai karyawan lebih dari 10.000 orang dan mempunyai pabrik seluas 20 hektar yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 95 juta produk personal care dan make up. Selain Wardah, PT Paragon Technology and Innovation juga mengelola merek-merek kosmetik lainnya seperti Makeover, Emina, dan Putri. Kadek Maharani Kemaladewi lahir di Gianyar, Bali pada tanggal 3 September 1988. Wanita yang sering disapa Rani ini menempuh pendidikan kuliahnya di Universitas Udayana jurusan Teknik Pertanian. Setelah lulus kuliah, Rani memulai karirnya dengan menjadi salah satu banker BUMN di Bali sebagai seorang marketing. Dikarenakan kebutuhan ekonomi yang membengkak disusul dengan banyaknya cicilan yang harus dibayarkan,
Rani memutar otak untuk melakukan bisnis kecil-kecilan di tengah kesibukannya sebagai banker. Akhirnya, Rani mulai berbisnis baju bekas dengan konsep garage sale, dan dana hasil penjualan ini kemudian digunakannya sebagai modal untuk berbisnis perawatan kulit. Pada awalnya, bisnis milik Rani hanya berkonsep repackaging. Sesuai dengan harapan, bisnis skincare yang dirintisnya mulai berkembang setelah 6 bulan berbisnis. Omsetnya per bulan bahkan mencapai 700 juta rupiah. Padahal, awalnya ia hanya bermodalkan dana sebesar 3 juta rupiah saja. Karena mulai menunjukkan kinerja positif, Rani memutuskan untuk membuka kantor khusus untuk bisnis skincare-nya dan mulai mengurus perizinan BPOM untuk meningkatkan reputasi produk. Nah, dari sinilah cikal bakal berdirinya MS Glow. Dan perlu diketahui, bisnis Rani tidak hanya MS Glow, namun ia juga memiliki bank urban yang bergerak di bidang perbankan, bisnis properti yang dinamai Urban Bali Property, bisnis kosmetik yaitu MS Kosmetik, Urban Air yang menawarkan jasa penyewaan helikopter, Urban Indo Manufacture yang menawarkan jasa maklon, hingga MS Glow Kids yang target customer-nya adalah anak-anak. Sandi Purnamasari lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1991. Sandi menyelesaikan pendidikan di jurusan ekonomi dari Universitas Airlangga. Setelah lulus kuliah, Sandi menikah dengan Gilang, dan saat menjadi ibu rumah tangga inilah Gilang memberi modal sebuah iPad kepada Sandi untuk berjualan. Saat itu, Sandi mulai menjual produk perawatan kulit atau skincare milik orang lain melalui media sosial atau secara online dengan dibantu suaminya. Setiap malam mereka harus packing produk untuk segera dikirimkan ke pembeli. Gilang sendiri awalnya merupakan pegawai di salah satu bank di kota Malang dan telah bekerja di bank selama kurang lebih 4 tahun. Setiap hari ketika selesai bekerja, ia membantu istrinya untuk mengepak barang jualan mereka untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman. Sebagai reseller, Sandi merasa produk yang dijual memiliki banyak kekurangan, terutama dikarenakan keterbatasan jenis produk. Hal inilah yang menjadi tantangan mereka untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Hingga akhirnya Sandi bertemu dengan Rani dan akhirnya berinisiatif untuk membuat produk sendiri. Mereka pun akhirnya membuat perusahaan kosmetik sendiri yang diberi nama MS Glow, di mana MS di sini merupakan singkatan dari Maharani dan Sandi. Selain bisnis kecantikan, Gilang dan Sandi juga melebarkan sayapnya di usaha lain. Mereka memiliki bisnis bis pariwisata yaitu Trans 99 serta usaha indekos eksklusif di daerah Malang. Pada sebuah kesempatan, Nur Hayati menyatakan bahwa kiat suksesnya menjalankan Wardah adalah dengan memiliki mimpi yang besar. Menurutnya, seseorang harus memiliki mimpi yang sangat besar hingga ditertawakan orang sekalipun. Semakin ditertawakan banyak orang, itu artinya mimpi kalian sudah terkategori besar. Nur Hayati lalu mengutip sebuah kalimat dari Paulo Coelho dalam buku The Alchemist yang menyatakan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu, maka alam semesta akan berkonspirasi untuk menolongmu. Tutur wanita yang suka membaca buku kisah sukses orang-orang hebat ini. Dari mimpi besarnya tersebut, Nur Hayati telah mampu menjadikan Wardah sebagai kosmetik yang laris manis hingga seperti saat ini. Salah satu founder MS Glow, yaitu Sandi Purnamasari, mengatakan bahwa ia dan suaminya memiliki kesuksesan seperti saat ini berawal dari sebuah mimpi. Gilang menyatakan bahwa dari dulu ia senang menulis daftar-daftar mimpinya. Zaman dulu, ia ingin memiliki mobil Honda Jazz, rumah kecil, dan umroh. Setelah semua itu tercapai, ia merubah mimpinya untuk memiliki rumah yang besar, supercar, dan private jet. Menurutnya, ketika mimpinya sudah tercapai, kita harus membuat mimpi-mimpi yang baru. Dan terakhir yang paling penting menurutnya adalah harus yakin. Dari mimpi itu semua, kesuksesan Gilang dibangun. Karenanya, ia mengajak semua generasi muda untuk banyak bermimpi. Menurutnya, mimpi itu gratis. Jadi,
Janganlah pelit untuk bermimpi. Selain mimpi, pengusaha transportasi dan kosmetik itu mengajak generasi muda untuk memanfaatkan kelebihan yang ada. Menurut Nur Hayati, inovasi adalah salah satu kunci penting dalam mempertahankan kesuksesan. Maka, tidak heran, perusahaan selalu mengeluarkan produk baru, di mana dalam 1 tahun, perusahaannya meluncurkan minimum 100 jenis produk baru dari semua brand portfolio yang dimilikinya. Menurut pendiri MS Glow, sebuah produk harus dapat menawarkan nilai lebih bagi konsumen. Inovasi produk harus dilakukan untuk menjawab rasa penasaran konsumen. Sebuah produk yang berkualitas akan berujung pada word of mouth yang mampu membawa konsumen-konsumen baru. Nur Hayati selalu melakukan variasi promosi seperti mengadakan berbagai acara hijab, bekerja sama dengan selebriti, influencer, hingga mengikuti rangkaian pekan mode internasional. Maka tidak heran bila nama brand miliknya terus eksis. Wardah juga tidak segan-segan untuk menjadikan kalangan artis papan atas seperti Dewi Sandra, Inneke Koesherawati, atau Zaskia Sungkar sebagai ikon produknya. Menurutnya, rahasia produknya bisa menjadi market leader adalah promosi yang bagus ditambah dengan kualitas produk yang bagus. MS Glow juga tidak segan meluncurkan investasi yang tidak tanggung-tanggung untuk menggandeng artis-artis papan atas sebagai brand ambassador. Bahkan, tidak jarang public figure tersebut turut menjadi reseller. Selain itu, mereka juga menggandeng influencer tingkat mikro. Menurutnya, justru influencer tingkat mikro memiliki tingkat engagement yang paling tinggi. Mereka juga lebih militan dalam memasarkan MS Glow. Selain itu, MS Glow juga menggandeng para dokter untuk bekerja sama. Melalui berbagai acara, dokter-dokter di klinik mereka turut serta memberikan edukasi sekaligus membangun brand awareness dari MS Glow.